Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati, saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama dengan Roni Suwono. Hari ini kita memasuki video yang keempat dari seri pelajaran Alkitab dengan judul Gembalakanlah Domba-Dombaku. Saudara, kita mau cermati judul kecilnya yang menarik adalah Gembala yang Baik. Tentunya kita berpikir, kalau ada gembala yang baik, apakah ada gembala yang tidak baik? Jawabnya ada. Sekarang kita saksikan lebih dulu dari Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-11, judulnya Gembala yang Baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Saudara, ketika kita bertanya lewat judul ini, judulnya ini Gembala yang Baik. Tentunya kita jadi berpikir, kalau ada gembala yang baik, berarti ada gembala yang jahat, gembala yang tidak baik. Jawabnya ada. Di dalam serangkaian pembacaan firman Tuhan ini, kita menemukan ternyata ada gembala yang tidak baik. Tetapi hari ini kita akan berfokus pada pembahasan tentang bagaimanakah seseorang bisa disebut sebagai gembala yang baik. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan, dia mengandaikan dirinya, akulah pintu ke domba-domba itu. Nah saudara, siapa gembala yang baik yang akan diutus untuk menggembalakan domba-dombanya? Adalah orang-orang yang mau lewat pintu, yaitu diri Kristus sendiri. Kenapa? Yang lewat kepada dia itu akan selamat. Nah saudara, yang tidak lewat pintu, otomatis mereka adalah pencuri, mereka adalah penjahat, mereka adalah rampok. Dengan arti kata lain, engkau mengajar domba-domba, menggembalakan domba-domba tidak sesuai dengan apa yang aku ajarkan. Aku adalah pintu. Oleh karena itu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah saudara,
Yang namanya pencuri, kata Tuhan Yesus, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya semuanya itu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena aku datang memang untuk memberikan hidup yang kekal. Aku datang untuk membuat domba-dombaku bisa hidup di dalam damai sejahtera. Oleh karena itulah aku boleh mengatakan diriku bahwa aku adalah gembala yang baik. Yaitu di dalam ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah saudara, jika Anda dan saya ingin disebut sebagai gembala yang baik, maka pertanyaannya satu, siapkah di dalam hidupmu engkau berkorban segalanya, mengorbankan nyawa sekalipun terhadap domba-domba yang dipercayakan kepada saudara dan saya? Namun, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang hari ini sedang belajar dengan menonton video saya, mungkin Anda akan bertanya, bagaimana mungkin aku sebagai seorang gembala? Aku bukan seorang pendeta. Saudara, yang disebut gembala tidak harus pendeta. Tetapi engkau sebagai kepala keluarga, engkau sebagai kepala rumah tangga, engkau pun adalah gembala dari keluargamu. Engkau juga adalah gembala daripada anak-anakmu, menantu cucu cicitmu. Nah saudara, disinilah peran kita masing-masing. Sesungguhnya kita ini adalah juga seorang gembala. Walaupun kita belum tentu menggembalakan sidang jemaat sebagai pendeta, tetapi di dalam hidup kita, ketika kita menjadi kepala rumah tangga, berarti semua anggota keluarga harus kita gembalakan karena kita pemimpinnya. Ketika Anda di kantor, Anda sebagai pemimpin, Anda pun adalah seorang gembala karena Anda adalah pemimpin yang akan membawa semua anak buah melakukan tugas pekerjaan dengan baik dan benar, di mana mereka akan bercermin kepada saudara sebagai teladannya. Saudara, gembala yang baik, di situ dikatakan dia mau mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Berarti seorang gembala yang baik pasti di dalam hidupnya tidak akan mengambil segala sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi dia akan lebih mementingkan segala sikap, segala keputusan yang aku ambil. Aku akan fokuskan menjadi berkat untuk domba-domba yang dipercayakan kepadaku. Oleh karena itu, respek yang sangat tinggi kepada para pemimpin bangsa, khususnya Presiden kita, Bapak Jokowi, yang sudah mengabdikan diri untuk negeri dan tanah air yang kita cintai, Indonesia ini, sehingga setiap apa yang diambilnya, keputusan yang diambilnya, dipikirkan untuk menjadi berkat secara luas rakyat yang dipimpinnya. Inilah tipe daripada seorang gembala yang baik. Dia tidak pernah berpikir atau memikirkan, aku dengan keputusan ini, apa yang bisa aku dapat, keuntungan pribadi apa yang aku bisa peroleh, apa yang aku bisa mendapatkan sesuatu demi keuntungan organisasiku dan lain sebagainya. Tetapi semua semata-mata diberikan semuanya, segala berkat, segala keuntungan, segala keselamatan demi rakyat yang dipimpinnya. Inilah gembala. Walaupun saudara dan saya bukanlah seorang pendeta, tetapi engkau dan saya juga adalah gembala. Minimal gembala yang menggembalakan keluarga kita masing-masing. Bapak yang baik pasti dia akan melindungi anak-anaknya. Suami yang baik tentunya dia akan melindungi istrinya. Dia tidak akan lari lebih dulu menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan dirinya
ketika bahaya sedang mengancam keluarganya, tetapi dia akan melindungi, dia akan menyelamatkan keluarganya lebih dulu, dan dia yang akan menghadapi segala macam mara bahaya dengan pikiran yang paling jelek. Aku yang menanggung penderitaan, walaupun seluruh keluargaku itu dikejar, tetapi biarlah keluargaku tetap aman dan selamat, walaupun aku harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Inilah tipe seorang gembala. Nah saudara, tipe sebagai seorang gembala ini pun ditunjukkan kepada saudara dan saya lewat jati diri yang namanya Daud. Saudara, Daud di dalam Alkitab disebutkan dia adalah orang yang menggembalakan beberapa ekor domba milik ayahnya. Hanya beberapa ekor. Tetapi saudara, dia adalah tipe seorang gembala yang baik. Ketika dia mendengar bangsa Israel sedang diolok-olok oleh Goliat dari bangsa Filistin, karena Goliat adalah orang yang sangat tinggi besar, bak seperti raksasa. Saul sebagai raja Israel, walaupun Saul punya ukuran 1,5 kali tingginya orang Israel, Saul pun gentar menghadapi Goliat. Saul tidak berani menghadapi Goliat, tetapi Daud yang kecil mendadak datang ke medan perang, dan dia minta izin kepada Saul agar supaya dia diizinkan melawan Goliat orang Filistin itu. Dan dia dengan keyakinan dia berkata, aku akan bunuh orang Filistin itu bersama dengan nama Tuhannya orang Israel. Saudara, dialog ini menarik karena Saul bertanya kepada Daud, anak muda, kamu tidak mungkin bisa menang melawan Saul. Karena Saul sejak muda adalah seorang prajurit yang pekerjaannya bertempur. Dia punya jam terbang yang luar biasa. Dia punya track record yang sangat menakjubkan sekali. Sedangkan engkau tidak pernah punya pengalaman untuk bertempur. Siapakah engkau? Sepertinya pertanyaan ini meremehkan, merendahkan harga diri seorang Daud. Tetapi Daud berkata, Tuanku, aku ini seorang gembala dari beberapa ekor domba milik ayahku. Aku bukan tidak punya pengalaman, tetapi ketahuilah Tuanku, ketika dombaku terancam akan dibunuh, dombaku terancam akan dibinasakan oleh binatang-binatang buas, bisa itu oleh beruang, singa dan macan dan lain sebagainya. Ketahuilah Tuanku, aku akan kejar binatang-binatang buas itu, aku akan bunuh binatang-binatang buas itu, agar supaya domba yang aku gembalakan bisa diselamatkan. Nah saudara, lihat, kesaksian Daud menunjukkan bahwa dia pun adalah seorang gembala yang baik. Walaupun saat itu dia bukan seorang pendeta, tetapi dia menunjukkan sikap bahwa aku adalah orang yang bertanggung jawab atas keselamatan komunitas atau domba atau apapun yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam hidupku. Aku bertanggung jawab dan aku siap bertaruhkan nyawaku agar supaya semua yang diserahkan ke dalam kehidupanku itu bisa diselamatkan, walaupun aku sendiri harus menghadapi macam-macam penderitaan. Nah saudara, itulah gembala yang baik. Nah saudara, gembala yang baik juga dinyatakan lewat jati diri Tuhan Yesus. Dia bukan sekedar ngomong di dalam ayat yang ke-11, tetapi dia sungguh-sungguh, dia katakan kepada saudara dan saya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya
bagi domba-dombanya. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, agar supaya barang siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal ini tidak binasa, tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Nah saudara, lewat penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib itulah Dia berkata, akulah gembala yang baik. Kenapa? Karena sesungguhnya yang harus mati di atas kayu salib adalah kita sebagai umat ciptaannya yang sudah melakukan banyak perbuatan dosa. Kita harus menanggung upah dosa adalah maut. Dan semua umat manusia harus menghadapi kematian, yaitu kematian yang kekal. Tetapi oleh karena belas kasihan Yesus yang adalah Tuhan, Dia mati di atas kayu salib untuk dunia. Bukan cuma untuk orang Kristen, tetapi untuk semua manusia yang menjadi ciptaannya Dia, yang Dia cintai. Dia mati untuk dunia. Oleh karena itu, Dialah gembala yang baik. Karena gembala yang baik adalah sifat yang ada di dalam semua pribadi yang berani berkorban segalanya, bahkan mempertaruhkan nyawanya sekalipun untuk keluarganya, untuk komunitasnya, untuk rakyatnya yang oleh Tuhan Sang Pencipta diserahkan di dalam penggembalaan, di dalam pimpinan orang tersebut. Dan orang tersebut tidak melakukan sesuatu yang hanya mendatangkan keuntungan buat pribadinya, tetapi justru orang tersebut menunjukkan sifat sebagai seorang negarawan, sifat sebagai seorang pemimpin yang sejati. Dan dia berkata, jangankan harta benda, nyawa sekalipun aku berikan untuk rakyatku. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.